Ya, ya. Kenapa kok pohon singkong? Grogi teh. Loh, hari ini waktunya nyantai. Aku mau goreng ayam paling enak sak dunia. Pakai bumbu rahasia ala gundul. Kok tabung gasnya melayang itu? Wah, nggak beres ini. Ternyata ada alien yang mau nyuri tabung gasku dan tabung gas warga desa. Harus aku hentikan. Sekarang waktunya berubah jadi gasman. Biar cepet, aku naik gas jet aja. Aku kejar dulu pesawat aliennya. Biar pesawatnya berhenti, aku harus memakai senjata istimewaku. Namanya gas gun. Aha, kenaler. Ayo balikin, gas punya warga. Nah, gini kan enak lur. Aliennya udah pergi. Waktunya santai, makan ayam goreng plus kopi. Biasa lur, mulai masuk musim tanam lagi. Kebun-kebun harus dibersihkan. Pak, mau minta Anjeli. Petik saja sebelah sana. Yalah, kalau ada teteh gini, semangatku jadi berkali-kali lipat. Cari muka dulu depan teteh. Kemana Nur? Itu Mang, mau bantuin si Neng panen Anjeli, kasihan. Teh, Ya, Anjeli untuk apaan teh? ini buat masak. Tuh, mau dimasak? Iya, mau dipasak ini. Panennya mah nggak gitu teh, tak bantuin mau nggak? Mau dong, gimana caranya? Dibabat, Oh, ya. Nih, ini teh. Nah, kan cepet. wah iya cepat. Tak bantuin teh ya. Iya, Mau berapa banyak? yang banyak aja. Oh, ya. Kebun segini mah kecil. 1 hektar Anjeli pun aku panen juga sanggup. Kalau buat teteh sih. Ada jenis Anjeli yang bijinya bisa diolah jadi makanan. Bijinya berwarna putih seperti yang sedang dibudidayakan oleh petani di Sumedang ini. Ada pula jenis Anjeli yang bijinya sangat keras. Jadi hanya bisa dimanfaatkan sebagai mani-mani. Aduh, si teteh lagi metik Anjeli aja kelihatan anggun. Petik hatiku dong teh. Dul, ayo kerja. Ya. Kenapa kok pohon singkong? Maaf, habisnya Tata cantik jadi grogi teh. Aduh, salah ngomong deh aku. Dul, cukup Dul. Cukup segini? Ya, cukup. Ayo Dul. Oh ya. Teh, bentar teh, tunggu teh. Teh. Pas selesai panen, pas hujan lur, untung udah selesai panennya. Kasian kan, teteh bisa sakit kalau hujan-hujanan. Dul, Ya, kita Teh. tolong dirontokin ya ini. Oh, ya teh. Makasih.
Sekarang biji-biji hanjeli harus kita tumbuk lur. Soalnya bulir-bulir hanjeli yang bisa dikonsumsi ini terbungkus sama kulit cangkang yang keras. Makanya harus ditumbuk biar cangkangnya pecah. Kalau sudah lepas dari cangkang, ayak untuk mendapatkan biji hanjeli yang bersih tanpa remahan kulit cangkang. Nama hanjeli sebenarnya berasal dari bahasa Sunda lur. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut jali atau jali-jali lur. Tahu kan lagu yang judulnya Si Jali-Jali? Nah, ini dia si jali-jali yang dimaksud dalam lagu tersebut. Sambil aku siapin hanjelinya, ternyata Teh Silvi udah mulai siapin bahan-bahan buat masak lur. Wah, jadi makin takjub aku sama Teteh. Idaman banget, gak usah diminta, udah dibikin duluan loh lur. Teh Silvi, ini hanjelinya udah tak bersihin sekalian. Oh iya, minta tolong dipasak boleh? Oh, dimasak sekalian Teh? Ya. Oh iya, apa sih yang enggak buat Teh Silvi? Biar makin bersih, kita cuci lagi ya lur. Salah satu yang membuat hanjeli ini dianggap mirip gandum atau beras adalah proses memasaknya lur. Sama-sama harus direbus atau ditanak gitu. Kali ini Teh Silvi mau bikin olahan hanjeli apa ya? Ternyata mau dibikin sup hanjeli lur. Itu loh menu andalan kalau ada acara kondangan. Kita bikin adonannya dulu. Adonan ini nantinya buat tutup sup atau kulitnya pastry. Makanya adonan harus sampai kalis ya. Sambil nunggu adonan kalis, kita juga siapin bahan lainnya. Nah ini dia lur, buat tumisan. Pertama, iris tipis bawang bombay, bawang putih dan bawang merahnya lur. Iris juga daun bawang. Lalu siapin tomat juga buat kita potong-potong. Untuk wortelnya kita potong dadu kecil-kecil ya lur. Potong juga jamurnya lur. Untuk adonannya, kalau sudah kalis, kita giling dan tipiskan lur. Giling hingga bentuknya memanjang dan bentuknya jadi pipih tipis. Lalu potong kotak biar rapi. Jangan lupa ukurannya sesuai buat tutup tempat supnya yo. Gak usah khawatir sobek lur. Kalau sudah kalis pasti gak akan rusak kok. Aku mau tumis dulu ini ya. Oh iya. Tuh lihat, udah mateng jadi kayak nasi kan lur. Gak salah kalau hanjeli sekarang sudah jadi bahan utama buat olahan sereal di pasar-pasar besar lur. Dul, udah Dul. Wah, udah matang Teh? Oh iya, udah tinggalin aja. Nah, sekarang kita lanjut menumis bahan yang tadi kita potong-potong lur. Kalau margarin sudah panas, kita masukkan dulu irisan bawang-bawangnya. Tumis terus sampai harum dan bawangnya layu. Beri potongan wortel, kacang polong, juga jagung ke dalam tumisan. Aduk-aduk terus ya lur. Menyusul, kita masukkan deh hanjelinya. Bunga telang sebagai pewarna alami, susu, dan air secukupnya. Terakhir, kita masukkan garam dan jamur yang sudah kita potong-potong kecil. Terus aduk-aduk sampai kuahnya jadi seperti kuah kari ya lur. Kental tapi gurih gitu. Ini yang bikin olahan hanjeli Teh Silvi beda lur. Biasanya hanjeli diolah jadi campuran sereal. Lah di tangan Teh Silvi
malah jadi isian supa sup. Sebenarnya baru jadi isiannya saja sudah harum banget. Dijamin supa sup pasti lebih enak ini lur. Selesai ngisi sama nutup kulit supa supnya, kita lapisi kulitnya pakai mentega cair biar gurih. Ditambah lagi topping keju parut kesukaan Gundul. Wah, jadi ngiler aku lur. Kalau sudah semua, tinggal kita masak lagi deh. Sebenarnya isian supnya ini memang sudah matang lur. Proses memanggang ini hanya untuk kulit pastry atau tutupnya saja biar mengembang seperti topi. Makanya namanya supa sup. Dalam bahasa Itali, supa itu artinya topi lur. Soal kreasi makanan, Indonesia memang juaranya lur. Hanjeli supa sup ini contohnya. Memadukan makanan khas Italia dengan cita rasa lokal. Apalagi pakai bahan yang tak terduga. Ini dia Ndul, Hanjeli supa supnya. Wih. Teh, ayo teh. Kita cicipin bareng yuk. Banget Yuk ah, yuk, bareng-bareng. Langsung kita icip pastrinya dulu lur. Gurih renyah lur. Rasanya enak tenan lur. Maknyus. Apalagi supnya begitu diseruput. Selain sebagai sumber pangan pokok, hanjeli juga sangat potensial sebagai tanaman obat lur. Pas jadi makanan berat iki lur, aku kasih 4 jempol untuk kreasi makanan ini. Si Gundul jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Hari ini aku ada di daerah Sempur, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Selain terkenal sebagai sentra industri keramik, daerah Pleret juga dikenal sebagai penghasil kerupuk RU atau kerupuk miskin. Tepung yang aku bawa iki jadi salah satu bahannya lur. Setiap harinya puluhan kilogram tepung terigu dan tapioka diolah menjadi kerupuk. Pak, ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Oh, bikin adonan. Oh, ya. Adonan kerupuk RO atau kerupuk miskin terbuat dari tepung tapioka yang sudah diaduk dengan air, bumbu bawang putih, gula, garam, dan penyedap rasa. Selain itu, ada tambahan pewarna makanan dan tepung terigu secukupnya. Kerupuk RO khas Pleret iki punya ciri khas warna merah terang, putih maupun hijau muda. Sebutan RO diambil dari nama Raden Omai yang pertama kali mengembangkan usaha kerupuk ini. Tapi di Jawa Barat, kerupuk RO lebih populer dengan sebutan kerupuk miskin. Adonan harus diaduk sampai kalis dan warnanya pas. Kalau belum lembut, bisa ditambah tepung terigu lagi. Ah, Ibu masih sedikit tuh, Bu. Enggak, mau banyak. Mau banyak? Iya, Si Ece bagian nyetak iki memang karyawan paling gesit. Aku sebagai pembuat adonan jadi kelimpungan. Soalnya aku harus cepet-cepet nyetor adonan untuk dicetak. Adonan dicetak dengan alat pemanas sederhana
seperti iki lur. Selanjutnya kerupuk dijemur selama kurang lebih 3 jam. Untungnya di Purwakarta iki panase pol, jadi kerupuknya bisa cepat kering. Aku mau sekalian ngangkat kerupuk yang sudah kering. Salah satu yang membuat kerupuk khas Purwakarta ini dinamai kerupuk miskin karena cara menggorengnya yang sederhana dan tradisional. Menggorengnya sama sekali tanpa minyak lur, hanya menggunakan pasir sungai yang dipanaskan di wajan. Jadi zaman dulunya minyak goreng cukup susah dan mahal. Terus penemu kerupuknya punya ide menggantinya dengan pasir. Selain hemat biaya, kandungan kerupuk bebas minyak juga lebih sehat. Karena pasirnya sudah panas, jadi kerupuknya cepat mekar. Nggak sampai 1 menit juga sudah matang. Oh, ya Bu. Kerupuk yang sudah digoreng langsung dikemas dalam plastik dan siap dijual ke seluruh Purwakarta. Kalau penasaran rasane, langsung mampir ke Desa Sempur yo lur. Pasokan kerupuk miskin atau RO di Purwakarta didominasi dari daerah sini. Ada beberapa sentra pembuat kerupuk yang dibina oleh badan usaha milik Desa Sempur. Aku makin semangat nganter bahan kerupuk mentah atau ganyel lur. Soalnya Teh Dini mau bikin soto khas Sempur pakai ganyel. Bumbu yang dipakai mirip soto Sadang khas Purwakarta lur. Ada bawang putih, bawang merah, cabai hijau, kemiri, tomat, dan kunyit. Bahan lainnya yang dipakai antara lain daging sapi rebus, jeruk nipis, daun jeruk, daun bawang, serai, dan daun salam. Ulek bumbu utamanya sampai halus. Kalau daging sapinya dipotong-potong biar lebih pas digigit. Soto yang dibuat ini tanpa santan lur, jadi lebih sehat yo. Teh, disuruh ngantar ganyel nih Teh. Oh iya Dul, makasih ya. Oh iya Teh. Iya. Masak soto memang paling gampang lur, tinggal cemplang-cemplung bahan sotonya. Eits, tapi tidak semudah itu Kisana. Tetap ada tahapannya yo. Tumis dulu bumbunya, sekalian masukkan batang serai dan daun salam. Kalau sudah, tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Selanjutnya, campurkan daging sapi dan ganyel. Setelah semua bahan matang, baru diangkat. Sebelum bicara soal tampilan, harus dibahas aromane sing jos gandos lur.
bener-bener sukses bikin perut makin keroncongan. Ya wis, kalau gitu gak usah lama-lama, langsung tak coba wae ya lur. Top markotop tenan lur, rasanya lengkap banget. Gurihnya dapet, ada sedikit pedas dan segarnya perasaan jeruk nipis. Coba Jabu dapat ikan gede. Jalan ke ladang, terjun ke sungai, tak payah lelah. Lur, siang-siang nganggur gini emang paling enak nyantai-nyantai. Kalau kalian biasanya ngapain lur? Coba Jabu dapat ikan gede. Aku sih biasanya kalau ndak istirahat yo menyalurkan hobiku koyo mancing iki lur. Walaupun buat sebagian orang membosankan, buat aku sih ndak yo. Dimakan nih. Wih, ini kayak dapet ikan nih lur. Astaga, kira ikan besar. Sepatu malah nyangkut di sampah nih, disangkutin sama ikan. Aduh, udah seneng, ternyata sepatu butut lur. Mending tak buang aja lah. Gue dong, yang bener dong. Buang sepatu lihat-lihat dong. Maaf bang. Kenapa bang? Buang sepatu tuh lihat-lihat dong. Enggak bang, saya mancing bang. Terus ini sepatu punya siapa? Nggak tahu bang. Siapa pakai sendal nih bang? Iya toh yo, malah diomelin aku. Pokoknya saya nggak mau tahu, ganti rugi. Sepeda saya rusak jadinya. Ini bang, cuma ada duit 50.000. Ya udah, nggak apa-apa. Walah lur, apes banget. Kirain mancing bisa buat lauk makan siang aku. Malah hilang modal lur. Wah, si Gundul lagi ngapain ya? Lur, daripada nih sepatu malah nyusahin, mending tak kubur aja. Biar nggak ada orang yang kena apes kayak aku toh. Lagi nanam harta karun nih. Ya wis, istirahat dalam damai yo kamu sepatu butut. Tak tinggal ngopi dulu ah. Kok bisa? Nikmat banget iki kopine lur. Iki aku bukan lagi gibah sama koncoku yo lur. Iki lagi cerita nasib soalku tadi gara-gara sepatu butut. Sepatu butut ditanam apa sih ini? Kirain harta karun. Apa tadi? Apaan tuh? Ini sepatu kamu, Dul. Sepatu bang? Iya. Katanya udah dikubur. Saya nggak mau tahu. Kopinya ganti, Dul. Bang, duit saya cuma 50.000 bang. Saya mau bayar kopi. Bisa 50.000 tuh kopinya. Udah sini. Ambil. Ya amplop lur. Gara-gara sepatu iki lagi. Udah, begini. Sial maning. Kenapa dong? Ini apa sih sial? Sial kenapa? Tadi aku mancing di kali. Nggak dapet ikan, dapet sepatu. Aku buang. Kena orang, ganti 50.000. Makanya bingung aku di sepatu mau diapain, gimanain? Gini dah dok, kamu bantuin aku masak aja. Nanti aku yang tanamin sepatunya, aku buang jauh-jauh dari sini. Untung ada Kak Natsua. Aku bisa terbebas jauh dari sepatu iki. Tapi kamu bantuin aku masak ya? Iya. Nanti kamu ini bersihin, langsung kamu rebus. Oh iya. Sebagai rasa terima kasih, aku bakal bantuin kakak buat masak. Kak Natsua ngajakin aku untuk membuat kue telur ceplok buah kelor. Pasti pada bingung ya. Sebelumnya
Aku siapin buah kelornya dulu yo. Emang buah kelor, bukan daunnya. Di Lombok, buah ini jadi salah satu favorit warga, Lur. Apalagi kalau dibuat sayur asem. Wah, pasti rebutan tuh. Kali ini biar beda, yo sama Kak Najwa mau dibuat jadi kudapan. Makanya cuma bagian dalamnya yang diambil, Lur. Oh iya, Kak Najwa sih lagi nyiapin santan untuk campuran adonan dan kuahnya nanti, Lur. Makanya santannya dibagi 2, Lur. Dul, sudah Dul. Udah Kak? Minta tolong ya buat direbusin santannya. Oh ya. Terima kasih ya Dul. Ya. Santannya tak masak bareng tepung maizena, Lur, untuk memberikan tekstur yang lebih kental pada kuah. Ngaduknya pelan aja dan searah ya, Lur. Dengan begini santannya ndak bakal pecah. Sudah beres. Kak Najwa lanjut buat adonannya lagi, Lur. Pertama, Kak Najwa mengocok gula dan telur hingga mengembang. Lalu Kak Najwa menambahkan margarin dan mengocoknya kembali hingga rata. Oh iya, Lur, tepungnya juga jangan sampai kelewatan toh. Ada tepung beras, tepung terigu, dan sedikit tepung tapioka. Kalau sudah menggumpal begini, baru deh tambahkan santan, lalu aduk hingga rata. Lanjut, Lur. Pisahkan adonan jadi 3 bagian, lalu berikan warna. Terakhir, Kak Najwa menambahkan buah kelor yang tadi sudah tak siapkan. Jadi deh, tinggal dicetak. Hampir forget alias lupa aku, Lur. Jelas belum selesai dong. Adonan harus dikukus dulu selama kurang lebih 20 menit. Bang. Ya. Tolong nggak ini dibuang jauh-jauh dari sini. Saya nggak mau lihat ini lagi. Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Ya, Mbak. Wah, ini barang berharga kayaknya ini. Lur, dengan santan putih begini jadi mirip banget yo sama telur mata sapi. Setelah apes seharian, makanan manis gini pasti bisa bikin moodku jadi bagus lagi nih, Lur. Wih, rasa nih jos gandos, Lur. Kuenya manis, kuahnya gurih, perpaduan yang ciamik. Oh iya, Kak, sekali lagi terima kasih banget loh udah bantuin aku tadi ngubur sepatu nih. Ya, sepatu. Kukira apaan? Sepatu butut. Katanya sepatunya udah dibuang. Aduh, nggak tahu juga ya. Kok nongol lagi? Gimana dong? Ada Sabar ya, Dul. apa sih? Sabar ya, Dul. Si gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke
tak pernah lelah. Si gundu jagonya. Lur, siapa sih yang gak doyan mie? Makanan sejuta umat ini emang enak, Lur. Mau dibikin jadi apa aja bisa. Kerennya lagi, Indonesia punya beragam jenis hidangan mie, Lur. Dari mie ini punya keunikan masing-masing. Aku jadi inget, Lur, waktu kerja di pabrik mie. Sama-sama mie, tapi cara bikinnya beda banget. Mau tak adu deh dua keunikan mie ini. Pesertanya ada mie calo dari Aceh dan ada mie letek dari Yogyakarta. Mana jagoanmu, Lur? Pertama, aku ke tempat pembuatan mie calo Aceh dulu nih, Lur. Sekalian nganter tepung. Sentra pembuatan mie calo Aceh terletak di Kecamatan Grong-Grong, Pidi. Dari awal pembuatan sih kayaknya sama aja ya. Tepung terigu dicampur dengan air dan pewarna merah sebagai ciri khas mie calo. Lalu aduk rata mie sampai kalis. Nah, kalau adonannya udah jadi, gak pakai lama, langsung aja dimasukkan ke mesin penggiling, Lur. Fungsinya buat meratakan bagian permukaan mie biar gak geradakan gitu, Lur. Kalau udah mulus kayak gini, baru deh adonan dimasukkan ke dalam mesin potong. Sampai sini udah kelihatan yo bentukan mie-nya. Kayaknya sih gampang, Lur, tapi kudu telaten. Kalau enggak, mie bisa kusut. Kalau udah kekumpul, langsung deh mie direbus dalam air mendidih. Harus pas waktu perebusannya, Lur, biar tekstur kenyalnya dapet. Kalau udah diangkat, langsung kasih minyak sawit ya, supaya gak saling nempel. Sambil sekalian diaduk biar mie caloknya cepet dingin. Kalau udah kayak gini, ini sih udah siap dijual, Lur. Bu, minta minyak, Bu ya? Ya. Buat makanan. Ya, ambil aja, Dul. Oh, ya, Bu. Oh iyo, mie calo biasa dimakan dengan kuah kari. Bahkan dengan rendang jengkol pun enak, Lur. Nah, kalau tadi proses pembuatan mie calo yang kebanyakan emak-emak, sekarang kita adu skill nih, Lur, sama mie letek. Ini dia pabrik mie leteknya. Berbeda dengan mie calo yang menggunakan tepung terigu, mie letek menggunakan tepung gaplek atau singkong, Lur. Oh iyo, dalam bahasa Jawa, letek artinya kotor. Gara-gara warna mie-nya yang kalau udah jadi emang rada kecoklatan gitu, Lur. Tapi bukan berarti beneran kotor loh ya. Kecamatan Serandaan terkenal sebagai sentra mie letek di Yogyakarta, Lur. Salah satunya pabrik mie Mas Yudi ini. Tepung gaplek yang sudah dituang dibalik lalu ditambah air dan direndam semalaman sambil diaduk-aduk ya, Lur. Yang udah direndam 24 jam tinggal diambil endapannya aja, Lur. Lanjut kita giling. Ini nih bagian unik yang paling aku suka. Gak pakai capek, Lur, karena dibantuin sama sapi. Yuk angkat yuk. Tidak lupa tambahkan tepung tapioka, ben adonan gak lengket, Lur. Meski dibantu sapi, tapi aku dan bapak-bapak iki harus tetap membolak-balik adonan biar adonan tercampur rata.
pergi ke kebun sawit. Adonan yang udah jadi kita padatkan seperti ini yo lur. Ya, kadang pakai tangan, kadang diinjek-injek lur. Yang penting pastiin bersih yo. Adonan mie yang padat lalu dipotong-potong. Katanya sih biar mudah dikukus. Nah, ada lagi yang unik lur. Proses pengukusannya yang emang masih tradisional banget. Tapi justru cara kayak ginilah yang jadi ciri khas mie letek. Setelah dikukus, adonan masih harus digiling lagi. Yo pasti tetap pakai bantuan si sapi. Kerja keras banget pokoknya sapinya lur. Semangat Yopi. Barulah kalau sudah begini adonan bisa dicetak jadi mie. Caranya tinggal dipres kayak gini lur. Si Gundu jagonya membantu. Ternyata mie belum bisa langsung dijemur, tapi harus dikukus lagi. Buset, lama juga ya lur. Udah gak sabar aku lihat hasil jadinya. Keburu lapar lur. Paling semangat. Untung sudah ada mie letek yang sudah dijemur. Soalnya proses penjemuran iki emang tricky banget lur. Mie harus benar-benar kering luar dalam. Di pasar ikan tradisional. Kalau udah dipastiin kering, baru deh siap dikemas dan dijual ke pasaran. Ikannya malah melompat kejar ikan kemana. Ini buat saya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak ya. Udah buat masak ini, Pak. Makasih loh, Pak. Iya, Pak. Lumayan lur, dapat mie letek gratis. Jadi penghibur. Tenang, belum kelar iki lur. Kalau tadi adu unik proses pembuatannya, nah yang ini kita kudu adu mekanik inovasi makanannya. Kalau mie caluk Aceh ini mau tak bikin pizza kon mie caluk lur. Aku minta bantuan Kak Siti nih. Adonan pizzanya terdiri dari tepung terigu protein tinggi, campur juga dengan tepung kostrat, susu bubuk, garam, ragi, dan telur. Tambahkan sedikit air dingin sampai adonan kalis dan gak lengket di tangan. Kalau udah kalis, baru deh di resting alias didemin dulu sampai mengembang. Kakak Mini bantu memotong paprika dan daging sapi asap. Wah, kalau warna-warni gini kan jadi meriah yo. Jangan lupa keju mozzarella. Udah jodoh banget iki lur. Protein, vitamin, mineralnya komplit. Dah siap nih. Tinggal membentuk adonan pizza jadi kon. Cetakannya terbuat dari aluminium foil biar bisa dipanggang. Proses pemanggangannya juga kudu diperhatiin. Jangan sampai terlalu matang biar wadah pizza gak rapuh. Sambil menunggu, kita kerjain dulu mie-nya lur. Campur mie dengan saus bolognese yang biasanya dipakai buat pizza atau spaghetti. Jangan lupa oreganonya ya, bahan wajib banget ini sih. Tinggal mengisi konnya dengan mie caluk. Jangan lupa tambahkan mozzarella. Terakhir kita oven lagi yo. Bentar doang kok. Ini cuma buat ngelelehin keju mozzarellanya aja. Keren kan inovasinya lur? Perpaduan tradisional dan modern. Rasanya juga gak play-play lur. Enak tenan. Kombo banget ini ngenyanginya. Nah, sekarang kita lihat olahan mie leteknya lur. Apakah sama uniknya? Penasaran yo?
Kalau ini aku minta bantu Bu Yayu dan Mbak Eca lur. Mbak Eca langsung bikin bumbunya. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, lada dan garam. Bu Yayu malah udah nyiapin wortel dan daun bawang. Katanya sih biar donatnya makin bergizi. Wortel dan daun bawang dipotong kecil-kecil. Mbak Eca, ini letternya Mbak. Oh ya, terima kasih ya. Iya Mbak. Biasanya kan donat dari tepung terigu dan kentang. Nah, Bu Yayu menggantinya dengan mie letek. Katanya sama-sama mengenyangkan dan banyak gizinya. Mie letek dicampur dengan bumbu, wortel dan daun bawang. Ada tambahan telur juga biar makin bergizi. Kemudian adonan donat langsung dicetak air lur. Wes kindol kayak dikukus. Oh ya Pak. Aku pikir langsung digoreng lur. Ternyata harus dikukus dulu. Kata Bu Yayu biar donatnya jadi lebih padat, jadi gak gampang hancur saat digoreng nanti. Baru tahu aku lur. Donat dicemplungin dalam adonan yang dicairkan, lalu gulingkan ke tepung roti. Duh, gak kebayang nih, pasti jadi donat crispy. Wih, jadi gak sabar nih lur. Wah, sesuai ekspektasiku lur. Donat mie letek ini garing di luar dan lembut di dalam. Makan panas-panas dan rame-rame kayak gini, enak tenan. Nah, gimana nih dengan penonton di rumah? Kalian pilih yang mana? Komen yo.